jarak jauh ya. Jarak jauh itu bisa melalui media foto atau dengan cara cukup kita visualisasikan, yaitu kita bayangkan ya, kita bayangkan sosok target yang menjadi incaran kita gitu. Kang Wahyu, Yuk. ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan minyak pelet, Kang. Oke. Mungkin yang pertama ini, Kang. Minyak itu baiknya dicolek ke target atau dipakai sendiri, Kang, minyak pelet? Oh, minyak pelet ya. Untuk minyak pelet itu baiknya dikenakan ke target atau oleh sendiri gitu ya? Iya, benar-benar, Kang. Lebih kita kalau bicara seperti itu, lebih simpelnya itu adalah kita pakai sendiri. Gitu ya. Kita pakai sendiri sebagai fungsi pengasihan diri. Jadi orang yang lihat kita itu bisa terpesona gitu, bisa sayang, suka sama kita, ketimbang harus kenakan target. Karena ada beberapa orang yang kesulitan untuk mengenakan kulit target atau bagian manapun gitu. Cuma kalau mau lebih cepat reaksinya, itu adalah yang memakai ke diri sendiri gitu. Itu bisa di kedua alis, di wajah kita, atau di cakra ajna. Tapi kalau saya pribadi, saran saya adalah di cakra ajna, itu adalah di sini posisinya. Di tengah-tengah Gitu, ya. betul sekali. Oh, berarti lebih simpel, enak dipakai sendiri berarti, betul, Kang, ya? Lebih simpel itu kita pakai sendiri di kening ya gitu. Oke. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, Kang, minyak pelet itu ada beberapa metode atau cara memelet kira-kira, Kang? Untuk metode banyak banget gitu, apalagi untuk yang jarak jauh ya. Jarak jauh itu bisa melalui media foto atau dengan cara cukup kita visualisasikan, yaitu kita bayangkan ya, kita bayangkan sosok target yang menjadi incaran kita gitu. Itu ada beberapa amalan yang harus dijalankan atau doa supaya kita bisa sampai ke tujuan kita, yaitu untuk mengenakan si target. Itu harus menggunakan tingkat kefokusan yang luar biasa. Karena apa? Biasanya kalau berhubungan dengan pelet, itu yang kita mainkan adalah satu, pikiran. Kedua adalah rasa. Jadi gimana cara kita ini supaya satu rasa dengan si target tadi. Nah itu, makanya harus tingkat fokus yang luar biasa gitu. Kita bayangkan aja keadaan yang kita mau bagaimana dengan si target tersebut. Insya Allah ada hasilnya. Seperti itu. Berarti khasiatnya sama aja itu, Kang, ya? Sama aja. Cuma metodenya macam-macam. Nah, selain media foto tadi dengan visualisasi ya kan, itu banyak banget. Ada yang menggunakan untuk di daerah kita ya, Nusantara ya, itu media telur. Telur itu biasanya yang lebih oke itu telur angsa. Oh, telur angsa ya. Nah, itu top chair. Oke. Ada lagi? Terus ini, Kang, kan kalau minyak-minyakan pelet begitu ada pantang-pantangannya nggak ya? Sebenarnya untuk minyak tertentu atau untuk semua minyak pelet itu apakah ada pantangannya pada saat kita pakai minyak itu gitu? Pantangan ya, kalau untuk saya pribadi tidak ada. Cuman itu adalah pembahasan yang lumayan seru nih gitu. Karena banyak banget di kalangan kita
untuk masalah minyak pelet itu ada yang bilang kalau masuk kamar mandi hilang. Ya, betul. Nah, terus melewatin jemuran. Mm-mm. Terus ada lagi yang lebih menurut saya itu lelucon ya, atau komedi. Jadi memakan makanan yang dari hasil orang meninggal atau layat gitu. Oh ya, sajen gitu Kang ya. Bukan sajen. Oh, bukan sajen. Jadi kalau ada orang layat biasanya kan ada makan tuh kayak tahlilan dan iya, sebagainya. betul. Nah itu nggak boleh dimakan. Nah jadi buat Oh. teman-teman sekali lagi, media pelet pengasihan atau mahabbah itu adalah sama saja. Oh gitu. Hanya saja perbedaan bahasa di situ. Oke. Gitu. Dan sekali lagi tujuannya adalah satu, yaitu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Contohnya lah, ya Allah, hamba mohon nih, bangkitkanlah rasa sayang dari si fulan kepada hamba. Target ya. Itu. Betul sekali. Jadi kalau makan makanan dari hasil tahlilan atau hasil melayat itu nggak masuk di akal. Karena apa? Dalam tahlil itu sudah jelas tujuannya adalah kita mendoakan agar yang kita doakan itu selamat, ya kan, sampai dengan perjalanannya pulang, yaitu ke Allah itu sendiri, dan yang mendoakan pun selamat. Oh, gitu. Jadi itu dua doa yang bagus, baik kan gitu. Oh, iya, mendoakan selamat. Kenapa harus jadi pantangan? Nah ini yang menurut saya pribadi adalah bahan lelucon gitu. Gitu, seperti itu. Baik. Terus kita kan ini di negara kita ini kan negara Nusantara ya Kang ya, di Indonesia. Nah, apakah di semua wilayah itu ada masing-masing ciri khas minyak peletnya atau mempunyai ciri khusus masing-masing di daerahnya masing-masing Kang? Betul, itu ada secara budaya dan bahan untuk digunakan dalam minyak pelet tersebut gitu. Itu setiap daerah biasanya punya ciri khas masing-masing atau punya patennya masing-masing namanya. Contohlah seperti di Tanah Minang. Nah itu ada yang namanya pelet gasing tengkorak. Oh, gasing tengkorak. Nah ya di situ bisa dibilang pelet sakit hati ya. Jadi apabila kita sakit hati ditolak nih sama lawan jenis kita gitu, kita pakai itu ke mitosnya adalah cerita dari masyarakat itu adalah minyak tersebut kalau bukan minyak, jadi metode tersebut kalau kita kenakan kepada orang yang kita tuju, ada kemungkinan dua, tidak bisa menikah atau misalkan kita suka sama orang itu tidak suka, sebaliknya juga seperti itu. Nah itu dari Tanah Minang. Buat yang lainnya banyak banget lah ya. Jadi itu salah satu aja. Oke. Berarti ya kayak kalau ada peribahasa cinta ditolak dukun bertindak, benar aja berarti Kang ya? Betul. Oh, benar ya. Oke. Terus ini lagi Kang Wahyu, kan untuk kita di Kalimantan ada yang namanya itu minyak khasnya Kalimantan itu minyak kerbau jalang. Nah, apakah Kang Wahyu tahu tuh sejarah dari minyak kerbau jalang tersebut, Kang? Minyak kerbau jalang banyak sih namanya beberapa, dan salah satunya itu ada juga yang menyebutkan minyak hadangan. Seperti itu, minyak hadangan. Minyak hadangan secara budaya atau tradisi pengolahannya itu dari orang yang berstatus janda. Gitu. Nah gitu. Dan juga bisa gadis, ya benar-benar gadis tuh masih perawan ting-ting ya. Gitu. Nah itu dan bahan itu emang agak sulit. Bahan yang paling tersulit itu adalah mencari yang namanya minyak kelapa nunggal, yaitu dalam satu pohon itu hanya ada satu kelapa gitu, dan bila diambil kelapa itu konon pohon tersebut pasti akan langsung mati. Nah seperti itu. Tapi itu kelapa biasa gitu Kang ya? Iya, kelapa gading. Kelapa gading ya. Yang nunggal. Nah itu bahan utamanya. Selanjutnya ya kalau kelapa gading kan kecil-kecil ya, otomatis kita perlu bahan minyak dari kelapa lainnya untuk dicampurkan. Itu. Gitu. Saya doanya khusus, semua doanya kan nggak mungkin saya bongkar di sini kan. Benar-benar. Oke, terakhir nih Kang. Nah ini yang paling viral nih atau yang paling orang awam banyak tahu nih. Ada yang namanya bulu perindu. Nah itu kalau menurut Kang Wahyu sendiri apa sih Kang bulu perindu itu? Bulu perindu. Saya ada contohnya. Nah itu gimana Kang? Saya ada contohnya bulu perindu ya. Bisa nih dibagi Kang? Boleh dibagi. Aduh mana ya? Saya baca mantranya dulu ya. Nah, meyem. Oh bukan di sini ternyata. Oke. Nah, di zoom ya. Oke.
Orang banyak menyebut barang ini yang di dalam, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi ini ada semacam kayak akar ya, gitu. Nah orang sebutnya itu buluh perindu, gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau tarik benang merahnya adalah dalam bahasa Kalimantan buluh itu berarti bambu. Bambu, betul. Ya kan gitu. Sedangkan yang sering orang tahu itu adalah yang tumbuh di rawa-rawa, rumput. Rumput, oke. Nah, kalau saya bilang yang di kalangan umum orang sekarang itu adalah rumput. Nah itu sebutannya ada, tapi sebutannya di Kalimantan itu kalau tidak salah kan berarti benar. Betul. Itu adalah akar bujang. Oh, akar bujang. Yang gerak-gerak itu tuh. Benar. Nah, itu yang sering kita pakai ya, seperti itu. Tapi apakah bisa itu disebut buluh perindu? Kalau secara bahasa ya tidak bisa, kan gitu. Benar. Tapi untuk dipakai untuk bahan media pelet atau pengasian bisa. Nah, jadi gini, kodam itu suka kepada sesuatu yang unik. Nah, itu kan unik tuh. Betul. Rumputnya itu bisa gerak-gerak sendiri apabila basah ataupun terkena panas. Betul. Nah, seperti itu. Tapi kalau buluh perindu sendiri sebenarnya adalah berasal dari bambu. Jadi di dalam bambu itu ada pangkalnya, batangnya itu. Nah, dia keluar tuh dari batangnya seperti itu. Emang mirip bentuknya, mirip banget gitu. Cuma bedanya dia tidak gerak seperti rumput gitu. Sama yang rumput itu bisa untuk bahan media minyak pengasihan atau minyak pelet tersebut. Oke deh, ya udah, terima kasih banyak Kang. Untuk infonya. Nanti kita tanya-tanya lagi terkait dengan hal atau media-media yang yang terakhir nih, saran saya jangan hanya sekedar nanya. Kalau mau ada kok di Bumis Mahakam. Betul tidak? Siap Kang, terima kasih. Jangan lupa ya, ntar kontaknya itu ada di deskripsi kita di Bumis Mahakam Samarinda. Terima kasih Kang Wayu. Sama-sama. Selamat malam. Malam juga.